Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Kota Kaisar megah, tak terukur, menjulang menyentuh langit. Dikelilingi matahari, bulan, dan bintang-bintang, kota ini seakan berdiri di antara langit dan semesta. Dindingnya tersusun dari materi bintang, berkilau menampakkan kedalaman dan keagungan, dengan hukum alam tertinggi melingkupinya, menekan langit dan bumi. Shihao dan rekan-rekannya kembali tiba di tempat ini. Meski belum layak melangkah masuk, kota Kaisar tetap menyajikan kesan sunyi dan tak terbatas. Sejak zaman dahulu, hanya Kaisar dan sosok pilihan yang menandatangani kontrak aliansi kuno yang diizinkan masuk. Namun, mereka yang melangkah masuk tak pernah kembali. Nasib mereka menjadi misteri. Mereka menuju pasar terbuka, tempat yang bisa dimasuki. 3 makhluk agung segera membawa Lunar J Rabbit dan Kilin muda tanpa memberi kesempatan bicara. Bahkan Shihao tak sempat berbincang dengan kelinci kecil itu. Para jenius lainnya sepakat menjelajah kota. Tak lama, Shihao bertemu wajah-wajah familiar. Zhengu, Teng Yi, Feng Wu, Zuo Xiaodi, Mu Jixiao. Masing-masing datang dari latar besar dan kekuatan hebat, dari garis keturunan emas hingga warisan Akademi Dewi. Senyumnya mereka saat melihat Qingyi hadir. Meskipun hanya tubuh keduanya, Qingyi menyatu dengan Green Lunar Flame, kekuatannya menakutkan. Api itu belum pernah meninggalkannya sejak dahulu. Qingyi, akhirnya kita bertemu lagi, ucap Shihao lembut. Mereka punya masa lalu. Di Immortal Ancient, banyak hal terjadi, intim dan rumit. Qingyi sengaja menjauh sejak saat itu karena rasa malu. Di tengah keramaian, pertemuan mereka terasa pribadi. Seorang wanita asing, entah siapa, menggoda mereka, menyebut mereka seperti kembar. Yue Chan, tubuh utama Qingyi, terdiam namun matanya berbinar, gelisah. Ia ingin kembali menyatu dengan Qingyi, tapi tahu itu nyaris mustahil, terlebih dengan Shihao ada di sana. Shihao mendekat, tatapannya dalam. Kau baik-baik saja? Kemana saja selama ini? Aku baik, jawab Qingyi pelan. Ia tampak memesona bagai dewi bulan turun ke bumi. Shihao mengenang masa lalu mereka, lalu menyebut perjanjian lama mereka. Qingyi tersipu, malu karena diingatkan tentang janjinya. Jika Shihao jadi nomor 1 di bawah langit, ia akan menyerahkan hidupnya padanya. Seolah-olah, Qingyi berusaha menyangkal, tapi Shihao tak berhenti menggoda. Yue Chan menyela, tak tahan menyaksikan interaksi mereka. Ia merasakan semuanya seolah terjadi pada dirinya sendiri. Hubungan unik tubuh utama dan tubuh kedua membuatnya turut merasakan emosi Qingyi. Ini siksaan batin baginya. Jangan terlalu dekat denganku, ujar Qingyi, mendorong Shihao pelan. Namun Shihao bersikeras. Jangan lupakan janjimu. Yue Chan akhirnya bersuara tegas, menyuruh mereka berpisah. Tapi Shihao malah menggoda balik, mempertanyakan niat Yue Chan ikut ke institusi Dewa Surgawi bersama mereka. Ia melingkarkan lengannya ke pinggang Qingyi menantang Yue Chan. Yue Chan hanya bisa menahan rasa, campuran marah, cemburu, dan perih. Jika harus bergabung bersama mereka, itu akan jadi penderitaan tanpa akhir. Ekspresi Yue Chan tampak gelisah. Semakin dia memikirkan kemungkinan mereka bertiga Qingyi, Shihao, dan dirinya masuk ke institusi Dewa Surgawi bersama, semakin besar rasa takut yang menghantui benaknya. Qingyi, waktu itu kita tak sempat bicara. Jangan-jangan kau memang punya perasaan? Tanya Shihao tanpa malu, gayanya setebal tembok kota Kaisar. Sebelum Qingyi sempat menjawab, Yue Chan sudah gemetar karena marah. Bayangan mereka bertiga berada di satu tempat yang sama, dengan kedekatan tubuh utama dan tiruan yang begitu erat, membuatnya hampir pingsan.
Ia tidak bisa membiarkan skenario itu menjadi kenyataan, rasanya lebih buruk dari kematian. "Berhenti bicara sembarangan," bentak King Yi. Ia langsung mengirim suara rahasia pada Shi Hao agar tak mempermalukannya lebih jauh. Yue Chen yang mendengar itu bisa bernapas lega. Setidaknya mulut tak tahu, malu itu tak bicara terang-terangan lagi. Cao Yusheng ikut mengacau suasana, menyebut nama Qing Yi dan Yue Chen terbalik dengan sengaja. Chang Gongyan dan gadis naga hanya tersenyum geli melihat kekacauan kecil itu. Bahkan seorang wanita muda dari ras asing ikut menyela, menyindir Shi Hao sebagai sumber kesengsaraan bagi Qing Yi. Kelompok mulai terbentuk. Ada faksi Shi Hao, lalu dewa yang diasingkan, 10 raja mahkota dan lainnya. Tiba-tiba, seorang pemuda berzirah perak muncul. "Qin Hao, kau datang juga? Bagaimana kabar ayah dan ibu? Mereka mengizinkanmu?" tanya Shi Hao terkejut. Ia tak menyangka adiknya ikut menembus wilayah liar. Perasaan bersalah menyelimutinya, ia sendiri telah pergi tanpa pamit. Kini adiknya menyusul pula. Para pembudidaya asing memandangi mereka, kaget mengetahui hubungan darah keduanya. Shi Hao menatap mereka tajam, mengancam, "Jika ada yang cari masalah di institusi nanti, aku akan layani satu persatu." Tiba-tiba, 3 makhluk agung muncul di langit bersama kelinci giok bulan dan kilin kecil. Keputusan pun diambil. "Kita lanjutkan perjalanan. Semua yang tersisa dianggap lulus," kata salah satu dari mereka. Keputusan ini mengejutkan dan menggembirakan. Dari ratusan ribu peserta, hanya segelintir yang berhasil tiba sejauh ini. "Kalian akan meninggalkan 3.000 provinsi Dao," ucap makhluk agung itu. Semua terdiam, diselimuti rasa haru mereka akan meninggalkan tanah kelahiran untuk dunia lain yang asing. Pertama, pahami kontrak aliansi kuno. Kita segera berangkat. Mereka dipandu menuju kota kaisar kota kuno yang selama ini tak bisa mereka dekati. Kota raksasa itu menjulang, bintang-bintang tertanam di gerbangnya. 3 ahli agung menggabungkan pecahan tulang giok membentuk altar mini misterius. Altar itu menyusutkan tubuh semua orang, membawa mereka melesat ke dalam kota. Saat mendarat, mereka berada di dataran luas nan sunyi, gelap, dingin, penuh tulang kering seperti bekas medan perang kuno. Ini bagian dari kota kaisar, namun juga bukan. Jelas salah satu pria parubaya. Sebuah cermin tulang menunjukkan tembok kota lain di kejauhan. Carilah monumen batu. Di sanalah kontrak aliansi tercatat. Tapi tempat ini seperti tak berujung, dan mereka semua tercerai-berai dalam pencarian yang nyaris mustahil. "Jangan asal jalan, salah langkah bisa membuat kalian tersedot ke dunia musuh," peringat sang ahli. Namun, belum lama berselang, mereka menyadari ada yang hilang. Seseorang lenyap. Ketiganya terkejut, bahkan kekuatan mereka tak mampu mendeteksi ke mana orang itu pergi. Sementara itu, Shi Hao merasa aneh. Waktu di sekelilingnya seakan membeku. Tiba-tiba, dia berada di lorong hitam yang membawanya keluar dari medan tulang belulang, menuju wilayah asing penuh kabut hitam dan tulang putih. Di sanalah dia melihatnya sebuah kuali berkaki 3. 2 bertelinga, melayang tenang, berdarah dan memancarkan aura menakjubkan. Kuali kuno itu meninggalkan jejak mendalam dalam hati Shi Hao. Ia pertama kali melihatnya sebagai bayangan samar di altar reruntuhan abis hitam. Sebuah gambaran tak nyata terukir di kehampaan. Kini kuali itu nyata, berdiri di dunia sunyi yang terbakar, tanah hitam dibanjiri tulang belulang. Kuali 3 kaki bertelinga 2 memancarkan cahaya dari 9 emas abadi. Di dalamnya, kekacauan purba, darah merah berkilau mengandung dunia-dunia agung, warisan para ahli yang tak terbandingkan. Shi Hao mendekat dan dunia bergetar. Sekadar getarannya nyaris meremukkan realitas. "Kenapa kau mencariku?" tanyanya tenang, meski hatinya berkecamuk. Kuali bersinar. Suara misterius bergema dari dalamnya. "Aku datang terlalu awal." Kalimat sederhana itu memicu petir surgawi, dahsyat,
menekan semua hukum Dao. Tapi Kuali menyerapnya, menetralkan segalanya dengan aura surgawi. Shihao terguncang. Kata-kata mereka mengubah langit. Ketika ia bertanya, "Dari mana asalmu?" Suara itu menjawab, "Bukan dari masa lalu, bukan dari kini." Dan dunia kembali dilanda badai hukum dan petir. Kuali menyegel semuanya, menyempurnakan petir abadi. Diam-diam, Shihao menyimpulkan, Kuali ini dari masa depan. Ia mengingat pesan di altar, Kuali ini mencari bantuan. Apakah dunia mendatang dilanda kehancuran hingga makhluk masa depan datang meminta pertolongan? Jika aku dari masa depan, mungkin aku ingin memahami masa lalu, mencari cara menyelamatkan semuanya, gumamnya. Petir kembali turun saat ia bertanya lebih jauh. Kuali terdiam, seolah takut memicu bencana besar. Shihao hanya bisa menebak, berpikir keras tentang tujuan sebenarnya dari kedatangan Kuali ini. 3 makhluk tertinggi di luar sana panik. Shihao lenyap dari hadapan mereka. Kekuatan yang membawanya pasti melampaui jangkauan mereka. Di dunia kegelapan itu, Shihao termenung. Dia sadar, perjalanan waktu mungkin benar-benar bisa dicapai oleh makhluk tertentu. Jika masa lalu bisa disingkap, maka masa depan pun bisa menyusup ke kini. Aku? Di masa depan? Apakah aku masih hidup? Tanyanya lirih. Tapi pemandangan dunia yang kelam dan penuh tulang menjawabnya dengan sunyi. Namun, Shihao menolak tunduk. Aku tak akan mati. Aku akan melampaui segalanya, menjadi abadi. Kuali bergetar, bersinar, beresonansi. Dan akhirnya suara itu datang sekali lagi. Dalam pertempuran itu, aku ingin bertemu denganmu. Petir dan hukum surgawi meledak bersamaan. Shihao merasa seolah menyentuh tabir takdir di ambang pencerahan. Langit terbelah oleh kilatan petir yang mengguncang semesta. Medan perang yang luas tenggelam dalam kekuatan destruktif itu. Setiap sambaran mampu menghancurkan provinsi besar. Shihao menyadari betapa menakutkannya daya petir ini. Andai meledak di antara 3.000 provinsi, akibatnya akan tak terbayangkan. Sebuah kuali kuno muncul, memutus karma dan hukum alam, menyingkirkan sesuatu dari dunia ini. Petir Dao abadi akhirnya sirna, berganti menjadi hujan cahaya yang tercerai-berai. Namun, kuali itu tampak meredup, darah di permukaannya bergulir, mengeluarkan kilau aneh sebelum kembali gelap. Ia telah menangkis petir itu, tapi dengan harga besar. Shihao sadar, semua ini terjadi karena percakapannya dengan Kuali. Rahasia besar telah mengguncang keseimbangan dunia. Kuali ini berasal dari masa depan, mencari sosok kuno sepertinya. Tanda bahwa situasinya genting. Mereka baru bertukar beberapa kalimat, belum menyentuh inti, tapi dampaknya sudah begitu dahsyat. Bila mereka terus berbicara, dunia bisa hancur. Mereka tak bisa benar-benar berkomunikasi. Mengungkap kebenaran sepenuhnya bisa mengubah sejarah. Kuali ini dikirim dari era selanjutnya, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan, tak mampu mengubah. Bahkan, artefak terkuat pun akan hancur jika mencoba melawan waktu. Mereka membawa harapan, namun tetap tak bisa menjelaskan segalanya. Aku hanya bisa menebak, ujar Shihao lirih. Kuali itu hanya memberi isyarat, bukan jawaban. Dia telah melihat sekilas masa depan, kesunyian tanpa akhir, dunia kelam, bahkan Dewa Willow pun mati. Apakah ini akhirnya? Gumamnya. Namun, Kuali tak menjawab, hanya bergetar pelan, seperti menganalisis. Cahaya darah kaisar berkedip di dinding Kuali, seolah ragu untuk bicara lebih jauh. Shihao menatapnya, merasakan ketidakpastian yang dalam. Bahkan, generasi masa depan tampaknya tak memahami sepenuhnya. Aku tahu, jika engkau sampai datang sejauh ini, pasti ada hal penting yang ingin kau sampaikan. Tapi jika masa depan hanya menyisakan dirinya sendirian, semua sahabat dan musuh tiada, apa artinya bertahan hidup? Aku akan mengubah segalanya, itu bukan akhir, teriaknya penuh tekad. Kuali bergoyang, mungkin menyetujui.
mungkin menahan karma besar. Tiba-tiba, ia menyobek ruang, pergi begitu saja, meninggalkan Shihao terpaku. Dia tahu dirinya belum cukup kuat. Kuali itu datang terlalu awal, bukan untuk dirinya yang sekarang, tapi untuk sosoknya di puncak kekuatan. Sekarang, jalan yang membawanya ke tempat ini masih terbuka. Cahaya warna-warni memancar di celah ruang yang belum sepenuhnya tertutup. Shihao yakin kuali itu tak berniat mencelakainya. Jalan itu mungkin adalah bimbingan terakhir. Dia melihat sekeliling. Tanah hangus, tulang belulang, dan kegelapan menyelimuti medan perang kuno. Namun tak lama, suara angin, aroma bunga, dan kicauan burung menggantikan semuanya. Shihao kini berdiri di tanah subur, pepohonan hijau, air jernih, dan aura spiritual mengalir. Dia tercengang. Tempat ini begitu berbeda dari medan perang tadi. Bukan kehancuran, melainkan kehidupan. Kuali telah pergi, meninggalkan Shihao di alam yang damai dan penuh keberuntungan. Celah ruang di belakangnya menutup perlahan. Tempat macam apa ini? Pikirnya. Dunia ini terasa asing, tapi agung dan penuh tekanan raw. Ia tak langsung terbang, khawatir akan ditekan oleh hukum tak dikenal. Shihao merasa ini bukan tempat biasa, tapi ia tahu ini adalah kelanjutan dari jalan takdirnya yang belum selesai. Cerita pun bersambung di sini. Itu saja spoiler untuk episode 216 dari Donghua series Perfect World.